warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan hari ini kami beserta sahabat TPNU dimanapun berada masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam bikaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada manusia paling utama yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TPNU dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, saya Leli Dahlia masih dapat membersamai teman-teman semuanya dalam kurma, obrolan khusus Ramadan yang diadakan di TPNU TV kesayangan kita semuanya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya ditemani ini kira-kira teman-teman di rumah atau sahabat TPNU kira-kira sudah kenal apa belum dengan beliau. Sebelum kita mulai obrolan kita pada sore hari ini, kita tanyai dulu sebenarnya beliau itu siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas atau Bapak atau dokter? Panggil Mas saja nggak apa-apa. Anak Mas, nama lengkapnya ini Mas Ripaldo Devan Septian ya. Ronaldo Devan Septian. Nah, saya harus memanggilnya Mas Septi apa Mas Revaldo apa Mas Devan ya enaknya. Panggil Mas Aldo bisa, Mas Devan juga nggak apa-apa. Oh, berarti kondisional ya, tergantung siapa yang memanggil. Nah, kalau saya mungkin lebih akrab Mas, sepertinya ini jauh usianya di bawah saya ini teman-teman TPNU. Ini kalau tahu ini, Mas Devan ini kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 97. Nah, beliaunya 97, saya 78, berarti sudah 2 kali lipatnya ya Mas Devan. Tapi tidak risih ya dengan ibu-ibu di sampingnya? Oh, tidak. Oh, Tidak tidak. masalah. Nah, Mas Devan, insya Allah obrolan santai kita pada sore hari ini bertemakan gizi seimbang. Oh, Nah, ini Mas Devan ini latar belakangnya ahli gizi kah atau dari kesehatan, tenaga medis di bidang kesehatan? oh ya, untuk latar belakang saya ini, saya itu mulai kuliah itu dari diploma dulu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 di Surakarta. Kemudian setelah lulus itu, saya kembali lagi melanjutkan pendidikan profesi dietitian saya di kampus D3 saya. Jadi eh, sudah lulus sejak 2024 kemarin. Dan khusus untuk gizi ya, Gizi, berarti panjenengan sarjana gizi ya. sarjana gizi. Alhamdulillah. Tentang obrolan kita sore hari ini, Mas Devan, yaitu tentang gizi seimbang. Sebenarnya apa sih yang dimaksud gizi seimbang, apalagi insya Allah ini Dokter Devan, Mas Devan ini berpuasa ya? Insya Allah berpuasa. Nah, sebenarnya apa sih dok gizi seimbang itu? Kalau dari gizi seimbang itu, pertama-tama kita kan bahas gizi itu apa dulu. Eh, Zat gizi yang kita makan kan kita butuhkan oleh tubuh kita. Apa sih fungsinya zat gizi itu? Memang kalau secara umum itu zat gizi itu sebagai sumber pembangun untuk membantu metabolisme tubuh kita, uh, mem, apa, membangun membentuk jaringan tubuh kita yang rusak. Zat gizi ini banyak macamnya. Kalau zat gizi kayak kita klasifikasikan ada dua. Pertama itu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Kalau zat gizi makro itu ada contohnya seperti karbohidrat, protein, lemak itu masuk zat gizi makro. Kemudian untuk zat gizi mikro itu ada klasifikasinya lagi antara lain vitamin, mineral. Untuk mineral ini masih dibagi lagi. Jadi makronutrien dan mikronutrien. Kalau contoh secara umum sih kalau zat gizi mikronutrien itu seperti zat besi,
Kemudian untuk yang makronutrien itu seperti kalium, kalsium itu zat gizi, contoh zat gizi makro. Ternyata kita berbicara gizi itu sebelum kita berbicara gizi seimbang, gizi saja bentuknya sudah Sudah banyak, macam-macam ya iya Mas banyak. Stefan ya. Nah, ini karena kondisi kita pada kesempatan hari ini, teman-teman di rumah, khususnya sahabat TPNU, sedang melaksanakan ibadah puasa Puasa. ya. Otomatis berarti harus memanage atau mengatur Iya. pola makan atau pola gizi yang harus menjadi asupan tubuh agar sekiranya kegiatan ibadah Ramadan kita dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kira-kira ada tidak gizi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan, terutama ibadah puasa dengan maksimal gitu Oh, tubuhnya ya. dari hukum kita puasa itu kan kita sebagai muslim kan kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena kan puasa ini kan termasuk ibadah, kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk asupan makan memang kita itu diatur mulai dari sahur hingga sampai berbuka puasa kita harus menahan lapar. Jadi asupan makan yang kita makan itu saat waktu kita sahur, kemudian kita berbuka, saat kita berbuka ini kita juga harus cukupi asupan gizi kita. Mungkin untuk makan makanan ini dari gizi seimbang ini kita harus cukupi semua kebutuhan asupan kita secara seimbang, tidak terlalu berlebih dan juga tidak terlalu kurang. Mungkin untuk asupan makan ini yang pertama itu dari sumber karbohidrat. Mungkin kalau dari sumber karbohidrat itu kan kita kebutuhan manusia kita itu umumnya kalau dulu itu kita ada stigma 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau sekarang ini dari peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2014 sudah diganti dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini bukan untuk menggantikan 4 sehat 5 sempurna, namun untuk menyempurnakan yang dari 4 sehat 5 sempurna ini. Jadi asupan kita itu kita perlu asupan buah, sayur, karbohidrat, protein, lemak itu harus dalam posisi yang seimbang. Nah, itu dia Dok ya. Karena bulan Ramadan ini sudah identik ya Dok ya. Ya. Kalau buka itu dengan sayur sop buah atau Oh, ya, tidak serba dengan manis. kolak Ya. ya. Setelah itu ada kurma juga. Secara hukumnya ketika kita membatalkan puasa dengan yang manis, hukumnya sunnah. Ini sudah makan kurma, terus ditambah kolak, kemudian setelah itu makan nasi. Kiranya sebenarnya ada nggak porsi tertentu untuk menentukan kapasitas gizinya ketika kita berbuka itu harus seperti apa, ketika Oh, sahur juga harus seperti apa gitu, sehingga kita dapat melaksanakan keesokan harinya badan tetap segar, tidak merasa mohon maaf mungkin lapar dan lain sebagainya. Silakan Mas Divan. kalau kita mulai kan kita harus makan sahur dulu. Kita harus memang harus penuhi semua kebutuhan zat gizi kita itu. Jadi gini, kita bahas untuk terkait karbohidrat dulu ya, Mbak. Kalau karbohidrat ini kan bahan utama kita sebagai sumber energi kita. Jadi gini, untuk makan alangkah lebih baik sih kita melihat dulu karena setiap orang itu baik laki-laki maupun perempuan itu kebutuhan gizi kita berbeda-beda. Alangkah lebih baik sih untuk sahur makan kita itu asupan karbohidrat itu ada dua. Bisa kita makan dari karbohidrat sederhana maupun kita bisa makan dari karbohidrat kompleks. Contohnya apa dari karbohidrat sederhana? Kalau dari karbohidrat sederhana itu seperti olahan-olahan tepung, bahan dasarnya itu tepung. Tapi dalam artian kalau misalnya diolah bisa olahan mie-mian atau kue-kuean atau sagu tepung sagu yang diolah itu. Kemudian untuk dari karbohidrat kompleks ada juga klasifikasinya banyak. Kalau karbohidrat kompleks itu dia itu kan mengandung tinggi serat. Jadi ada bisa memberikan sensasi kenyang yang lama bagi tubuh kita saat menjalani ibadah puasa. Kalau karbohidrat kompleks ini selain mengandung serat yang tinggi juga mengandung vitamin dan mineral juga. Dan juga dari cara pemasakan juga berpengaruh terhadap anu rasa kenyang kita. Andai kata kalau kita misal makan sahur, kita itu makannya makan bubur. Bubur kan terlalu encer kan banyak air. Kalau makan itu
kita makan itu kalau dicerna dalam tubuh itu lebih cepat karena memang jumlah bahan makanan yang kita makan ini apa ya? Kalau dari porsinya itu dari bahan makanan itu kalau misalnya bubur kan lebih mudah dicerna. Beda kalau kita misalnya makan karbohidrat kompleks. Kalau kita misalnya makan karbohidrat kompleks itu kayak beras merah, kentang, jagung itu kalau kita makan itu memberikan sensasi kenyang lebih lama. Terus kalau misalnya dari asupan protein itu ada dua. Yang pertama itu protein nabati dan protein hewani. Apa sih fungsi protein itu? Kalau dari fungsi protein ini itu sumber utama untuk membangun sel-sel tubuh yang kita rusak. Asupan protein yang kita butuhkan, boleh kita bisa makan dari asupan protein nabati seperti tahu atau tempe, ataupun protein hewani, telur, ikan, ayam, itu semuanya boleh. Tapi alangkah lebih baik selama kita menjalani ibadah puasa ini, kebutuhan protein kita itu harus terpenuhi baik dari nabati maupun hewani. Kemudian untuk lemak, kalau misalnya lemak itu kebutuhan untuk orang dewasa kita itu kurang lebih sekitar 50 gram. Sama juga konteksnya hampir kalau kita samakan dengan ukuran rumah tangga itu 50 gram itu kurang lebih hampir sama dengan 4 sendok makan itu. Untuk kebutuhan vitamin, mineral, serat itu bisa kita dapatkan dari asupan buah-buahan. Kalau misalnya kita makan apa ya, makan kita sahur itu diusahakan juga ada sumber serat dari buah ataupun dari sayur-sayuran yang kita masak. Kalau dari sayur kita usahakan sih makan sayur-sayuran yang kita masak tanpa dimasak santan kental. Kenapa? Kalau misalnya santan kental ini nanti kita itu memberikan sensasi aneh gimana ya? Alangkah lebih baik sih dimasak dalam bentuk yang dibuat bening. Karena dari segi dimasak sayur ini kalau kita masak dalam bentuk bening itu kan kita juga dapat tambahan asupan air juga. Kemudian untuk vitamin, mineral itu kita bisa juga dapat dari asupan buah-buah yang kita makan. Untuk sahur ini kalau kita ingin makan setelah kita makan besar, kalau mau ditambahi atau mau diberi asupan makan buah itu tidak apa-apa. Alangkah lebih baik saya makan buah yang tinggi air karena apa? Kalau kita makan buah tinggi air itu kita juga dapat tambahan asupan air dari yang selain kita minum itu. Gitu. Mas Ivan, tadi saya garis bawahi. Setiap asupan gizi seseorang ternyata berbeda-beda ya, termasuk laki-laki dan perempuan. Asupan gizinya ternyata berbeda. Sementara realitanya, Mas Ivan ya, termasuk saya, semakin banyak yang dimakan nanti akan semakin sehat gitu ya, semakin nggak lapar gitu kan istilahnya. Jadi semua ini saya makan. Ternyata berarti kalau seperti itu gizi itu bukan hanya masalah kuantitas tapi kualitas. Kualitas makan. Oh gitu. Jadi dari sumber makanan yang kita makan itu memang berpengaruh. Jadi memang kalau selama puasa ini saya sarankan sih untuk makan makanan yang sahur. Alangkah lebih baik mungkin kita bisa konsumsi makanan yang sumber karbohidratnya kompleks. Karena apa? Yang saya jelaskan tadi, untuk makan makanan yang sumber karbohidrat ini dia akan memberikan sensasi rasa kenyang yang agak lama. Selain itu juga untuk asupan serat ini kan selama kita puasa itu kan kita nggak bisa ngatur asupan makannya kan nggak kayak kita makan setiap hari waktu tidak puasa. Jadi memang kita dapat tambahan asupan serat dari karbohidrat kompleks yang kita makan itu juga bisa. Nah, terkait ibadah puasa ini Mas Stefan ya, kan tidak semua orang melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat tadi ya. Ada yang memang melaksanakan puasa tubuhnya memang lagi fit gitu sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa semaksimal mungkin. Tapi mungkin ada teman-teman TPNI di rumah Mas Divan yang punya kekurangan atau tubuhnya dalam keadaan sakit sehingga kan mungkin harus antisipasi secara gizi dan lain sebagainya. Mungkin Mas Divan ada masukan untuk teman-teman yang sekiranya belum bisa melaksanakan ibadah puasa secara terus-menerus karena terkait kondisi tubuh. Contoh asam lambung kah atau seperti itu kan mungkin nggak ketika orang melaksanakan puasa tapi menahan sakit
karena asam lambung itu gitu. ya Eh, masalahnya. jadi gini, untuk pada prinsipnya orang dengan asam lambung itu yang menjalankan prinsipnya kan dia itu mengatur pola makan. Jadi jadwal makan dan pola makan itu dia diatur. Sama halnya kalau kita puasa. Kalau orang asam lambung kan memang terjadi karena banyak faktor. Salah satunya jadwal makan yang kita nggak karuan. Selain itu dari faktor pola makan yang tidak baik, seperti dia itu sering terlalu makan makanan yang terlalu tinggi kafein. Misalnya juga dia terlalu makan makanan yang terlalu pedas, asam yang makanan yang terlalu asam atau minuman asam. Kemudian juga untuk makanan itu dia mengandung makanan yang tinggi gas. Contohnya apa sih kalau makanan yang tinggi gas itu? Makanan bahan makanan yang tinggi gas itu seperti durian, sawi, eh, nangka muda itu kan makanan yang tinggi tinggi gas. Memang untuk orang penderita asam lambung tidak disarankan, apalagi minum susu. Susu juga termasuk makanan yang tinggi gas. Jadi gini, prinsipnya untuk orang asam lambung, pada prinsipnya selama kita puasa itu kita juga menjaga jadwal makan. Jadi selama makan itu tubuh kita itu sebelumnya bisa mengatasi selama waktu kita berbuka puasa itu memakan sel-sel dari dalam tubuh kita untuk menjadikan jadi energi. Jadi untuk makan-makan ini alangkah lebih baik untuk yang orang penderita asam lambung lebih baik dihindari makanan yang terlalu merangsang lambung. Yang tadi saya jelaskan makanan yang terlalu pedas, makanan yang mengandung tinggi gas, makanan yang terlalu asam. Untuk misalnya untuk konsumsi obat, ini alangkah lebih baik kalau lebih baik dikonsultan dulu terkait dokter apakah minum obat ini setelah sahur atau setelah buka. Untuk orang asam lambung ini kalau bisa juga setelah makan jangan diusahakan minum makanan yang terlalu tinggi kafein seperti kopi. Itu juga dikurangi aja. Karena apa? Kalau misalnya makanan yang terlalu kafeinnya tinggi itu juga ngaruh sama asam lambung. Memang dari faktor pikiran juga berpengaruh, cuma tidak signifikan seperti makan pola makan yang tidak seimbang ataupun jadwal makan yang tidak karuan. Terkait asam lambung tadi Mas Difan ya, berarti kan ada di mana kondisi ketika melaksanakan ibadah puasa perutnya sangat perih gitu Iya, ya. Ada nggak kiranya makanan selain kita tadi menjaga pola makan tadi ya, seperti nangka muda dan iya. lain sebagainya yang punya kadar gas tinggi. Ada nggak makanan yang sekiranya disarankan gitu, Oh, yang aman, yang memenuhi gizinya untuk penderita asam lambung, baik yang pemula asam lambungnya atau mungkin yang sudah akut. Sebenarnya asam lambung itu ada tahapannya atau ada gimana gitu? ada yang sampai GERD, gastritis itu. Cuma kalau memang sudah sampai tahap seperti itu, memang jadwal makannya selama dia tidak menjalankan puasa memang disarankan untuk makan dalam porsi kecil namun sering. Prinsipnya juga sama, mengatur jadwal makan. Untuk bahan makan yang kita sarankan sih makanan-makanan yang mengandung banyak serat. Jadi makan makanan kayak mungkin karbohidrat kompleks ini masih bisa disarankan. Terus untuk cara pemasakan, kalau dari cara pemasakan diusahakan bila makan saat kita sahur ataupun berbuka jangan terlalu memakan makanan yang terlalu panas. Mungkin dibiarkan dulu agak hangat. Mungkin yang jelas tadi yang saya jelaskan terkait makanan yang terlalu asam sama terlalu pedas itu memang harus dikurangi. Jadi mungkin lambung kita ini diusahakan menghindari makan makanan-makanan yang dimasak dengan cara tersebut. Tadi Mas Dipan maaf, mengatakan bahwa yang asam lambung itu tidak memakan, diusahakan ya, tidak yang dingin ya, tidak yang panas apa Tidak yang panas. tidak Yang yang dingin juga panas? ada kata kalau misalnya kita nanti berbuka puasa, Ya, mungkin tidak disarankan juga minum minuman yang terlalu dingin karena oh nanti juga iya ngaruh iya. sama Nah asam itu lambung. yang mau saya tanyakan. Tadi tidak boleh panas, apa berarti harus minum dingin? Tidak, Ternyata tidak. dingin juga tidak Lebih baik disarankan ya, minum air putih biasa Mas saja. Divan. Oh, jadi teman-teman, satu hal yang perlu diketahui bahwasanya untuk penderita asam lambung tidak disarankan, makanan yang panas juga tidak disarankan, dan makanan yang dingin Terlalu juga tidak, minuman yang terlalu dingin. minuman yang Terlalu terlalu dingin. dingin juga tidak disarankan, meskipun es itu sudah menggoda ya Iya, Mas Divan. benar. Selanjutnya ini Mas Divan, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah Ramadan, kita sudah kiranya menjaga asupan gizi dalam tubuh kita Iya. sehingga kita bisa melaksanakan
ibadah Ramadan dengan sempurna. Nah, kira-kira selain asupan gizi seimbang, adakah rutinitas atau kegiatan yang harus kita laksanakan selain kita menjaga pola makan gizi seimbang tadi? Jadi gini, kita kan puasa kurang lebih menjalankan waktu itu 13 sampai 14 jam sehari. Kalau andai kata rutinitas, kalau ada mitos, katanya tuh kalau puasa nggak boleh olahraga. Tapi sebenarnya itu boleh. Bolehnya gimana? Waktu yang tepat untuk olahraga saat kita melakukan olahraga itu lebih baik setelah asar atau menjelang berbuka. Kenapa waktu yang disarankan waktu tersebut? Jadi gini, saat lambung kita sudah selesai mencerna makanan, waktu kita sahur, itu kan kalau maksud waktu berbuka ini kan lambung kita kosong. Nah, jadi dari dalam tubuh kita sudah punya keistimewaan sendiri. Andai kata cadangan asupan kita dari makanan ini sudah habis, kita akan memecah tubuh kita itu, dalam tubuh kita itu ada namanya trigliserida. Jadi trigliserida itu disimpan sebagai cadangan energi kita. Apa sih trigliserida itu? Itu adalah sumber lemak yang kita makan dari asupan karbohidrat kita yang berlebih. Jadi kalau kita sampai makan karbohidrat itu kan yang berlebih itu disimpan dalam asam lemak. Jadi ketika lambung kita kosong, trigliserida ini nanti akan dihidrolisis menjadi glukosa di dalam sitoplasma, kan akan dipecah menjadi energi. Jadi sumber energi kita itu dari sumber trigliserida ini. Mungkin untuk orang-orang, kan setiap orang kan aktivitas fisiknya berbeda-beda. Untuk orang yang tidak pernah olahraga, memang tidak disarankan langsung olahraga berat. Mungkin bisa alternatifnya jalan kaki ringan sekitar 30 menit sehari itu nggak apa-apa menjelang berbuka atau Ngabuburit ya Mas ngabuburit Stefan gitu ya. ya. Mungkin olahraga ringan ini masih diperbolehkan. Cuma kalau teman-teman kita yang sudah terbiasa olahraga berat seperti nge-gym, intensitasnya bisa menyesuaikan yang sering dia lakukan. Mungkin untuk 1 jam atau 2 jam atau dengan intensitas yang berat itu masih tidak apa-apa. Kalau misalnya dari olahraga berat itu memang harus diimbangi dengan asupan protein juga yang banyak. Oh, berarti tetap ya Mas Stefan ya, olahraganya tetap Tetap dilakukan sesuai dengan rutinitas sehari-hari. Kalau olahraganya ringan ya dilakukan dengan ringan. Kalau yang sudah treatmentnya lebih signifikan berarti dilakukan seperti biasa. Pertanyaan terakhir nih Mas Stefan. Ini kalau puasa kan otomatis saya tidak makan ya. Teman-teman TPNI juga tidak makan kalau puasa. Kira-kira kalau puasa itu bisa nggak sih menurunkan berat badan secara signifikan karena kita kan menahan makan selama 30 hari Mas Divan. ya, Ini kira-kira bagaimana? kembali lagi dari niat kita kan, kalau niat kita itu puasa itu kan niatnya kita ibadah, bukan karena niat untuk menurunkan Menurunkan badan. itu salah. Oh, salah ya. Jadi memang kalau puasa itu kita niatkan karena ibadah, dan kalau misalnya dari menurunkan berat badan, memang alangkah lebih baik kita usahakan badan kita tuh bergerak. Jadi memang dibiasakan olahraga ringan aja nggak apa-apa untuk yang orang nggak pernah olahraga. Untuk orang yang sering olahraga, sudah terbiasa olahraga, nggak apa-apa kita lanjutkan aja seperti biasanya. Memang disarankan harus bergerak. Oh, Entah itu dari pekerjaan kita atau aktivitas kita. Gitu. berarti sebenarnya puasa bukan halangan untuk melakukan setiap kegiatan Iya, atau olahraga yang telah kita laksanakan. Dan kesalahan besar ya Mas Kifan ya, bahwasanya puasa dapat menurunkan tubuh secara signifikan itu tidak ya. iya. Kita harus imbangi dengan olahraga, Nah, aktivitas ringan, atau mungkin kita jalan-jalan itu masih kita rekomendasi. terima kasih Mas Stefan, obrolan kita sore hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Amin. sahabat TPNU di rumah maupun di mana berada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Mudah-mudahan obrolan santai kita bersama Mas Depan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada teman-teman TPNU dimanapun berada. Dari saya dicukupkan sekian. Kalau ada kesalahan, baik ucapan dan perbuatan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi terima kasih Mas Depan. Dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.